Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ernawati, biasa dipanggil Bu Erna. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ini berada di tingkat SMP di kelas 8 untuk mata pelajaran IPA di semester 1. Untuk pemaparannya, mari kita saksikan pemaparannya berikut ini. Sistem gerak pada manusia ada di mata pelajaran IPA di SMP kelas 8. Sistem gerak pada manusia itu tersusun dari rangka dan otot. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Rangka hanya dapat digerakkan oleh otot. Nah, seperti ini bentuk rangka di tubuh kita. Bagian atas terdiri dari bagian tengkorak, kemudian ada bagian badan dan bagian anggota gerak. Rangka atau skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Untuk fungsi rangka sendiri, rangka itu fungsinya untuk memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh, melindungi organ yang rusak, kemudian sebagai alat gerak pasif, dan sebagai tempat melekatnya otot, juga sebagai tempat pembentukan sumsum. Untuk bentuk tulang rangka, yang pertama, silakan diperhatikan, di sini ada tulang panjang atau yang biasa disebut sebagai tulang pipa. Bentuknya seperti ini, bisa diperhatikan bentuknya. Selanjutnya, bentuk tulang rangka selanjutnya yaitu tulang pendek. Nah, contohnya seperti ini, gambarnya ada di samping. Nah, kemudian masih bentuk tulang selanjutnya yaitu tulang pipih. Tulang pipih ini terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung, kepala, tulang belikat, dan tulang panggul. Selanjutnya, ada juga tulang yang bentuknya tidak beraturan, ya, biasanya contohnya di wajah. Berdasarkan komponen penyusunnya, tulang itu ada tulang rawan yang biasa disebut kartilago. Tulang rawan ada juga di daerah tulang rusuk, bisa diperhatikan gambarnya. Selanjutnya, ada juga yang namanya tulang keras, yaitu tulang yang mengandung osteoblas yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Kemudian rangka manusia itu terdiri dari rangka aksial atau rangka polos dan rangka apendikular atau rangka tambahan. Untuk rangka yang polos, dia itu terdiri dari 80 rangka tubuh, yaitu mulai dari rangka tulang belakang, kepala, rusuk, dan dada. Untuk rangka tambahan itu terdiri dari 126 tulang, yaitu gelang bahu, kaki depan, gelang panggul, dan kaki belakang. Rangka aksial terdiri atas tulang penyusun kepala atau tengkorak, terdiri dari tulang tempurung kepala yang terdiri dari 10 tulang dan tulang wajah. Bisa diperhatikan di sini ada gambarnya. Selanjutnya, untuk tulang aksial, selanjutnya ada lagi tulang belakang tersusun atas ruas-ruas yang kuat dan fleksibel untuk menyangga kepala yang terdiri dari 33 ruas tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Gambarnya ada di sini. Selanjutnya ada tulang rusuk atau tulang iga. Nah, ini di sini gambarnya bisa diperhatikan. Di sini ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu. Ada banyak, bisa diperhatikan di gambarnya. Selanjutnya ada yang namanya tulang dada. Nah, tulang dada ini ada di bagian atas, bagian badan, dan tulang pedang-pedangan atau bagian tajuk pedang. Selanjutnya, di sini ada rangka apendikular atau gelang bahu berjumlah 2, yaitu di kanan dan di kiri, dan masing-masing terdiri dari tulang selangka dan belikat. Selanjutnya, ini alat gerak bagian atas, adanya di lengan seperti ini. Kemudian ada yang namanya gelang panggul.
Nah, ini gambarnya ada di samping. Nah, di sini gelang panggul. Kemudian untuk alat gerak bagian bawah tersusun atas 60 tulang. Bisa dibaca di bagian sana. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Nah, seperti ini. Jadi di sini namanya sendi mati. Jadi dia tidak memungkinkan adanya gerak. Selanjutnya sendi kaku atau ampiartorosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini di sini namanya sendi kaku. Kita lanjut. Di sini sendi gerak bisa diperhatikan, itu tulang rangka manusia. Jadi manusia bisa bergerak itu karena ada rangkanya dan ada karena ada ototnya. Yaitu di sini sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Nah, sendi ini dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi putar. Oke, kita simak penjelasannya. Yang pertama sendi peluru, bentuknya hampir sama seperti peluru, jadi dia berputar-putar seperti itu. Kemudian sendi engsel, sama seperti engsel jendela ya, jadi dia hanya bergerak ke dua arah. Kemudian sendi pelana adanya di jari-jari. Kemudian selanjutnya ada sendi putar. Nah, seperti ini ya, bisa berputar. Kemudian selanjutnya otot tubuh manusia. Jadi otot tubuh manusia itu meliputi 40-50% dari berat tubuh. Otot bersifat elastis, dapat direnggangkan, dapat dirangsang, dan berkontraksi. Tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Otot yang pertama namanya otot polos. Bisa dilihat, ini di samping ada gambar otot polos. Selanjutnya ada otot lurik. Nah, seperti ini gambarnya, otot lurik. Dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki sifat seperti otot polos, namun dia terletak pada jantung. Dan strukturnya menyerupai otot lurik, namun otot jantung berbeda dengan otot lurik karena memiliki sel bercabang dan satu inti yang berbeda di tengah. Nah, ini selanjutnya otot tubuh manusia. Otot terdiri dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kelainan pada tulang dan otot. Nah, selanjutnya untuk kelainan ada yang namanya osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu penyakit penurunan massa tulang atau pengurangan jaringan tulang. Nah, osteoporosis proses penghancuran komponen tulang yang melebihi proses pembentukan komponen tulang. Nah, faktor penyebabnya adalah gangguan absorpsi vitamin D dan kalsium pada usus, atau bisa juga karena menurunnya kadar estrogen setelah menopause dan kurangnya olahraga. Kelainan selanjutnya ada yang namanya patah tulang, bisa terdiri dari patah tulang tertutup, bisa juga terdiri dari patah tulang terbuka. Bisa diperhatikan di sini ada contoh gambar patah tulang. Kemudian kelainan yang selanjutnya adalah lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke bagian depan. Ini disebabkan karena biasanya kita selalu melakukan cara duduk yang sama atau kebiasaan duduk yang salah yang dilakukan terus-menerus sehingga menyebabkan kelainan pada bagian tulang dan otot. Selanjutnya ada juga yang namanya kiposis. Kiposis adalah kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke belakang atau yang biasa disebut dengan bongkok. Lalu ada lagi yang namanya skoliosis, adalah kelainan tulang belakang bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Nah, yang terakhir nih ada rematik, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot dan tulang. Nah, hal ini sering sekali berkaitan dengan sendi. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang sistem gerak pada manusia. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Akhir kata,
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.